Hai semua, saya Safira. Saya adalah seorang social technopreneurship. Di usia 18 tahun, saya mendirikan yayasan pertama bernama Yayasan Beasiswa 10.000 yang fokus di bidang sosial dan pendidikan, membantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan juga lebih layak dari jenjang TK sampai dengan kuliah. Dan saat pandemi, saya mendirikan yayasan kedua bersama teman-teman bernama Yayasan Dita Inspirasi Indonesia yang fokus di bidang sosial dan juga pengembangan kepemudaan. Halo Sobat Negeriku, perkenalkan saya Safira Alfarisi dan ini pesanku untuk negeri. Apa saja yang anak muda harus lakukan untuk meningkatkan kesadaran bela negara, terkhusus di ranah milenial dan Gen Z, adalah paham dan sadar bahwa saat ini kita sedang memasuki fase bonus demografi. Berdasarkan penelitian dari Oxford University, Indonesia di tahun 2020 hingga 2035 memasuki fase bonus demografi yang berlangsung secara nyata di 15 tahun ke depan. Nah, kenapa sih kita sebagai anak muda harus memanfaatkan bonus demografi ini? Karena berdasarkan penelitian dari Oxford University, suatu negara hanya akan mendapatkan satu kali kesempatan selama negara itu berdiri atau negara itu hadir sampai negara itu selesai. Dan Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi di zaman kita sekarang, teman-teman. Di 15 tahun ke depan dari usia Indonesia merdeka sampai dengan usia kemerdekaan kita nanti. Banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan Gen Z dan juga millennials. Kenapa? Karena pertama, jika orang-orang zaman dulu, generasi orang tua kita, kakek nenek kita, itu harus berjuang dengan bambu runcing atau bahkan harus wajib militer untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sekarang di zaman kita bisa mempertahankan dengan cara yang beda. Salah satunya adalah dengan memberikan kontribusi nyata kita, apapun itu dengan passion dan bidang ilmu yang kita bisa untuk berdampak nyata ke masyarakat dan juga untuk meningkatkan nama baik Indonesia di kancah internasional. So, apapun itu yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lakukan dan kita kontribusikan untuk masyarakat, baik buruknya akan berdampak teman-teman untuk Indonesia di generasi-generasi selanjutnya. So, ketika kita menjadi anak-anak muda yang memiliki pendidikan yang baik, kualitas diri yang baik, selalu melakukan hal-hal baik, insya Allah kebaikan tersebut juga yang akan berdampak untuk generasi yang akan datang, and vice versa. Begitu juga sebaliknya, ketika kita hanya menjadi generasi rebahan yang nggak mau ada perubahan, generasi yang nggak mau belajar dan stagnan di situ-situ aja, ya hal tersebutlah yang juga akan berdampak untuk Indonesia di masa yang akan datang. So, balik lagi, yuk kita sama-sama maksimalkan bonus demografi ini dengan menjadi anak-anak muda yang memiliki andil nyata di masyarakat, karena apa yang kita lakukan itu akan berdampak untuk Indonesia di masa yang akan datang. Tantangan bela negara salah satunya di dunia pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan dan juga kemampuan untuk meningkatkan budaya literasi. That's why salah satu fokus dari Kominfo adalah memiliki tagline Indonesia Cakap Digital. Dengan cakap digital tersebut diharapkan kita memiliki kemampuan yang mumpuni untuk meningkatkan kemampuan literasi kita agar kita memperkaya intelektual kita sehingga tidak mudah dengan termakan hoax dan juga tidak mudah diprovokasi agar kita dijauhkan dari perpecahan. Intinya apapun itu kita harus terus mau belajar, mau membaca dan juga mau mengeksplor informasi yang kita dapatkan sebelum kita share ulang. Dan lagi-lagi sekarang kita ada di zaman yang banyak banget informasi dari luar itu bisa hadir di Indonesia dengan maraknya sosial media yang terbuka seperti TikTok, seperti Instagram, seperti YouTube dan lain sebagainya. So, ketika kita tidak bisa memfilter dengan baik, kita bisa termakan dengan westernisasi dan juga kita bisa termakan dengan budaya-budaya hoax tersebut. So, lagi-lagi yuk anak muda kita punya filter diri, salah satu bentengnya apa? Dengan pendidikan, kita banyak baca, kita banyak memperkaya wawasan agar tidak mudah terprovokasi dengan hoax, hate speech dan lain sebagainya. Pentingnya anak-anak muda memiliki partisipasi aktif di tahun politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia itu I think more than 90% ya teman-teman. Kenapa? Karena banyak banget kontestasi politik saat ini yang bisa kita lihat itu melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya, dan itu banyak banget salah satu andilnya itu dari anak muda. Anak muda yang ikut speak up, anak muda yang ikut bikin video, anak muda yang ikut menyuarakan pilihan mereka, anak muda yang ikut mengkampanyekan dengan cara-cara terbaru yang lebih kekinian, lebih relate dengan sound-sound yang sedang viral dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi
Sekarang Indonesia itu sedang masuk di fase bonus demografi di usia Indonesia tahun 2020 sampai 2035 didominasi oleh anak-anak muda usia produktif. Untuk itu kita memiliki hak yang besar banget untuk menyuarakan suara kita di kontestasi demokrasi. Karena kita memiliki hak pilih, maka dari itu kita bisa menggunakan hak-hak pilih tersebut dan menggunakan platform sosial media kita untuk memberikan pilihan yang terbaik. Tetapi ancamannya adalah karena sosial media terlalu general, kita jangan sampai termakan dengan hoax, hate speech, ataupun hal-hal yang berbau dengan perpecahan yang mengarah kepada ketidakpersatuan Indonesia. So, balik lagi, kita punya peran yang nyata, kita punya peran yang sama untuk memberikan wujud bantuan kita untuk menyuarakan demokrasi, tetapi sesuai dengan tracknya dan juga jangan sampai memprovokasi satu sama lain. Dan anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang sukses rata-rata adalah anak-anak muda yang tahu passion mereka di mana. So, aku akan kasih sedikit tips untuk kita Gen Z dan juga millennials mengetahui apa sih itu passion kita dan kita bisa asah, dan hasil dari passion tersebut kita kontribusikan dalam wujud nyata yang bisa berdampak untuk kemajuan Indonesia. Nah, cara kita untuk mengetahui passion ada 3. Yang pertama, ask yourself, what do you love? Yang kedua, what are you good at? Dan yang ketiga adalah what you can be paid for. Nah, ketika kamu udah tahu jawaban tersebut, jangan lupa kaitkan dengan poin keempat, yaitu what the world needs. Aku mulai dari poin pertama. Kalau misalnya aku ditanya contoh, Kak Safira, what do you love? Maybe jawabanku banyak ya. I love reading, I love public speaking things, I love watching movies, I love singing, and many things. So, ketika aku ambil example, contoh nyanyi kayak, Safira, what do you love? I love singing. Oke, kaitin sama poin kedua. Safira, what are you good at? Jawabannya kan tadi singing ya, atau menyanyi. Nah, aku mikir, emang aku bagus ya di nyanyi. Safira, what are you good at? I think I'm not good at singing. So, ketika poin 1 dan poin 2 tidak berketerkaitan, it's not your passion. Kita ambil contoh lain. Contoh, Safira, what do you love? I love public speaking. Kedua, Safira, what are you good at? At least I think I'm good at public speaking. Seenggaknya better than singing gitu ya. Terus poin ketiga, ini ada approval dari luar, yaitu what you can be paid for. Jadi kamu bisa dibayar atau dihargai lebih itu karena apa sih? Dan I think I can be paid for my skill in public speaking. Dibuktikan sejak bangku SMP, aku diminta sama kepala sekolah untuk ikut lomba berkaitan dengan speech, berkaitan dengan pidato. Aku diminta untuk menjadi MC, menjadi moderator dan lain sebagainya, dan itu dibuktikan saat usia 20 tahun aku mendapat undangan tingkat nasional pertama. So, berarti passionku adalah di bidang public speaking, dan passionku di bidang public speaking tersebut aku kolaborasikan dengan passionku kedua di bidang organisasi, sehingga aku membentuk yayasan yang bernama Yayasan Beasiswa 10.000 dan juga Yayasan Duta Inspirasi Indonesia yang sekarang memberikan kontribusi nyata di masyarakat dengan total kurang lebih dari 4 tahun berdiri. Kita memberikan bantuan pendidikan dan kemasyarakatan lebih dari 3 miliar rupiah. So, teman-teman bisa banget follow your passion, kalian mengasah soft skill dan juga hard skill kalian untuk dituangkan dalam aksi nyata kepada masyarakat, baik itu di bidang ilmu pendidikan, di bidang karir, dan lain sebagainya, yang itu outputnya adalah menjadi SDM Indonesia yang berkualitas dan berprestasi, sehingga kita bisa berkontestasi di dunia internasional dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing global. Jadi teman-teman jangan ragu untuk asah passion kalian dan juga kolaborasikan bidang ilmu kalian semua agar passion itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, terkhusus di negeri kita sendiri, negeri Indonesia. Betul banget, dengan kita sebagai anak muda yang memiliki kemampuan lebih di bidang pendidikan dan juga intelektualitas, sama aja kita juga berdampak untuk bela negara kita, teman-teman. Kenapa? Karena bukti nyata kita bisa berkembang salah satunya dengan meningkatnya ilmu pengetahuan. Indonesia dikenal oleh banyak negara sebagai negara yang berdaulat dan juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Salah satunya adalah karena andil dari Pak B.J. Habibie. Pak almarhum B.J. Habibie itu namanya sangat dikenal di dunia internasional karena beliau dikenal sebagai Mr. Crack, orang yang menemukan teori retakan pesawat yang dulunya pesawat banyak jatuh di udara, tapi karena bidang ilmunya Pak Habibie dan ketekunan dia di bidang pendidikan, kita bisa mengubah sistem tersebut menjadi lebih baik, sehingga semenjak ditemukannya teori Pak Habibie, pesawat itu nggak banyak jatuh, terus juga inovasi mulai makin berkembang, dan kita bisa lihat sekarang hampir sangat sedikit isu-isu kecelakaan dengan
pesawat udara tersebut gitu. So banyak banget juga kiprah dari anak-anak bangsa yang sangat berprestasi dan itu terbukti mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Salah satunya ada adik aku Miska dan Devon. Dia adalah juara Olimpiade Internasional yang memiliki lebih dari 100 penghargaan Olimpiade dari bidang ilmunya. Dan itu membuktikan bahwa kita ketika memiliki kemampuan dan juga memiliki minat yang tinggi untuk membaca, minat yang tinggi untuk bersekolah dan sebagainya, kita bisa banget kok. Teman-teman, kita semua punya hak yang sama, kita semua punya kesempatan yang sama untuk bisa memberikan kontribusi nyata di masyarakat. Mungkin zaman dulu orang-orang yang bisa terlihat dan mendapatkan panggung adalah orang-orang dengan privilege tertentu sehingga dia bisa diliput media, dia bisa masuk di iklan-iklan di TV dan lain sebagainya. Tetapi sekarang dengan kesempatan hanya menggunakan gadget, handphone, kita bisa sama-sama menunjukkan siapa diri kita dan ide atau gagasan apa yang mau kita bawa. So pintar-pintar kita menggunakan passion, ilmu pengetahuan dan juga kemampuan yang kita punya untuk menggunakan semua platform sehingga kita bisa cakap digital dan juga kita bisa ikut menyuarakan apa yang ingin kita suarakan. Dan lagi-lagi pastikan hal yang ingin kita suarakan adalah hal-hal positif yang bisa berdampak nyata untuk kemajuan negeri di masa yang akan datang. Karena lagi-lagi Indonesia sedang dalam masa fase bonus demografi yang didominasi oleh usia produktif, yaitu usia anak-anak muda yang dikategorikan sebagai Gen Z dan millennials. Jadi apapun yang kita lakukan dan kita buat hari ini itu akan berdampak untuk Indonesia di masa yang akan datang. Serta jangan lupa kita dititipkan amanah yang luar biasa loh oleh Presiden kita, Presiden Soekarno, yaitu dia berharap pada saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Indonesia di posisi sebaik-baiknya dan juga berdampak di dunia internasional, dan itu diamanahkan sebagai Indonesia Emas. Dan aku sangat berdoa dengan partisipasi aktif kita semua sebagai anak muda dan wujud bela negara kita bisa mencapai Indonesia Emas tersebut di tahun 2045 sehingga Indonesia benar-benar bisa menjadi macannya Asia dan bahkan macannya dunia.